Halo sahabat semua, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang penuh makna dan menguras emosi tentang seorang anak yatim yang terjerat dalam masalah karena sebuah pisang. Kisahnya viral dan penuh liku, tapi percayalah, endingnya akan membuat hati kita remuk dan penuh harapan. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan pendapat dan perasaan kalian tentang kisah ini. Jangan lupa juga like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Sore itu langit menggantung kelabu di atas kampung Sukamulyo. Angin hanya berani berbisik pelan, seolah takut mengganggu diamnya pepohonan. Di salah satu sudut kampung, sebuah rumah bambu berdiri rapuh. Di dalamnya, seorang bocah laki-laki tengah duduk bersila di lantai tanah. Tubuhnya kurus, rambutnya kering, dan matanya memandang kosong keluar jendela yang retak. Namanya Raffi. Usianya baru 10 tahun, tapi ia sudah terlalu sering menahan lapar lebih dari orang dewasa. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Ayahnya menyusul ketika Raffi masih bayi. Sejak itu, ia diasuh neneknya yang sudah uzur, Nyai Rohmah, yang tak lagi mampu bekerja dan sering lupa nama cucunya sendiri. Hari itu, perut Raffi sudah keroncongan sejak pagi. Di dapur tak ada beras, tak ada minyak, bahkan garam pun sudah habis. Neneknya hanya berbaring di tikar usang, menigau tentang nasi uduk dan tempe goreng. Padahal semuanya hanya kenangan. Raffi menelan ludah. Ia berjalan keluar rumah, menyusuri jalan setapak yang licin karena gerimis semalam. Di pinggir kebun Pak Lurah, matanya terpaku pada satu pohon pisang. Buahnya menggantung rendah, matang kekuningan, dan sangat menggoda. Raffi berdiri cukup lama. Jantungnya berdebar. Ia tahu itu bukan miliknya. Tapi rasa lapar bukan cuma membuat perut sakit, ia juga membuat hati gelap. Perlahan, Raffi memanjat. Tubuhnya ringan. Dalam waktu singkat, ia sudah menggenggam satu sisir pisang. Ia turun dengan cepat, menoleh kanan dan kiri, lalu lari kecil melewati semak-semak menuju rumah. Tapi langkahnya tak secepat mata manusia. Di seberang kebun, seorang pemuda bernama Randy sedang menyapu halaman. Ia melihat semua kejadian itu. Dengan mulut terkekeh dan jemari gatal, ia langsung membuka ponsel dan mulai merekam. Awas lu ya, bocah kampung. Maling di broajas-ajas kampung. Gumam Randy sambil tertawa kecil. Ia mulai mengetik pesan dan mengirim video itu ke grup WhatsApp warga RT. Dalam hitungan menit, berita itu tersebar. Dalam hitungan jam, warga berdatangan. Tapi Raffi belum tahu. Ia masih duduk di samping neneknya, mengupas pisang satu-satu dan menyuapkan perlahan ke mulut perempuan renta yang terbaring lemah. Wajahnya tenang, seperti anak kecil pada umumnya. Tidak tahu bahwa badai besar sedang datang, bukan dari langit, tapi dari sesama manusia. Pagi itu, sinar matahari belum sempat menyapu embun di rerumputan ketika suara gaduh menggema di gang kecil menuju rumah Raffi. Teriakan warga makin mendekat, dibumbui makian dan nada marah yang seperti membelah pagi. Keluarin bocah maling itu. Jangan dibiarin. Maling harus dikasih pelajaran. Sudah lancang nyolong di rumah Pak Lurah. Raffi yang baru saja mencuci tangan usai menyuapi neneknya, terlonjak kaget. Ia menoleh ke pintu bambu rumah yang mulai bergetar karena dihantam keras dari luar. Wajahnya pucat. Ia menggenggam ujung bajunya sendiri, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tak lama, pintu terbuka paksa. 5 orang pria dewasa masuk tanpa permisi. Salah satunya, Pak Roni, ketua RT yang dikenal galak. Di belakangnya, ada Bu Mira yang terkenal cerewet, dan Randy si pemuda yang merekam kejadian kemarin. Nih anak maling, masih bisa tidur tenang, ya? Bentak Pak Roni sambil menarik kerah baju Raffi. Aku minta maaf, Pak, aku lapar. Nenek, aku... Suara Raffi lirih, nyaris tak terdengar. Lapar bukan alasan buat maling. Semua orang juga susah sekarang, sahut Bu Mira sambil meludah ke tanah. Tanpa sempat menjelaskan, Raffi diseret keluar. Warga sudah berkumpul di luar, membawa papan bertuliskan, pencuri pisang. Salah satu dari mereka, dengan bangga, menyiapkan kamera ponsel dan mulai merekam. Raffi dipaksa memakai kalung dari kardus bekas bertuliskan kata maling. Anak-anak kecil yang biasa bermain bersamanya, kini berdiri di pinggir jalan menonton dalam diam.
Beberapa tertawa kecil karena tak mengerti apa yang terjadi. Beberapa ibu-ibu menatap dengan jijik, seakan Raffi adalah penyakit yang menular. Arakan pun dimulai. Raffi berjalan tertunduk, tubuhnya digiring melewati setiap gang, setiap rumah, setiap warung. Di belakangnya, warga berjalan sambil merekam, tertawa, dan sesekali menyentil tubuh kecilnya. Ayo jalan, maling kecil, biar kapok. Besok-besok jangan coba-coba lagi nyolong. Di sudut kampung, seekor anjing tua menggonggong pelan. Mungkin heran melihat manusia menghakimi bocah kecil yang bahkan belum bisa membela diri. Tapi gonggongan itu dikalahkan oleh sorakan manusia yang merasa paling benar. Dan di dalam rumah, Neiroma memanggil-manggil nama cucunya tanpa sadar bahwa Raffi sedang diarak keliling kampung. Tak ada yang peduli pada perempuan tua itu. Tak ada yang peduli kenapa anak kecil itu mencuri. Semua sibuk memastikan video mereka cukup jelas untuk dibagikan di media sosial. Saat matahari naik semakin tinggi dan peluh menetes di dahi Raffi, tak satu pun tangan yang menolong. Tak satu pun suara yang membela. Yang ada hanya arakan panjang, seperti iring-iringan menuju sebuah hukuman yang tak pernah layak dijatuhkan pada bocah sepertinya. Hari berganti malam. Kampung Sukamulyo kembali sepi, tapi internet tak pernah tidur. Video arakan Raffi sudah tersebar ke berbagai grup, tak hanya di desa, tapi juga ke kota, bahkan lintas provinsi. Di video itu, wajah Raffi tertunduk, dengan kardus bertuliskan, maling pisang, menggantung di lehernya. Suara sorakan warga terdengar jelas, diselingi tawa dan ejekan. Awalnya hanya dibagikan untuk lucu-lucuan, tapi dalam hitungan jam, komentar demi komentar mulai membanjiri. Bukan tawa yang datang, melainkan kemarahan. Anak sekecil itu dihukum seperti penjahat besar. Kalian pikir itu lucu? Dia cuma lapar. Mana empati kalian, manusia? Beberapa tokoh masyarakat dari luar daerah ikut angkat bicara. Seorang ustadz dari Jakarta bahkan membagikan video itu di akun pribadinya dan menuliskan, "Beginikah cara kita memperlakukan anak yatim? Kalau Allah yang membalas, siapa yang bisa lari?" Warga Sukamulyo terkejut. Sebagian merasa bangga karena kampung mereka jadi viral. Sebagian mulai gelisah karena komentar yang masuk makin keras. Ada yang menyarankan polisi turun tangan. Ada pula yang menuduh kampung itu kehilangan hati nurani. Sementara itu, di rumah kecil di ujung kampung, Raffi duduk di samping neneknya. Tubuhnya lelah, wajahnya sayu. Ia belum berani keluar rumah. Luka di kakinya masih perih akibat sepatu tua yang dipaksa berjalan keliling kampung tanpa henti. Neiroma memandangi cucunya dengan mata sayu. Ia tak sepenuhnya sadar apa yang terjadi, tapi tangan keriputnya berusaha mengusap kepala Raffi. "Raffi, tadi kamu dari mana, Le?" tanyanya lirih. "Enggak apa-apa, Nek. Aku cuma jalan-jalan," jawab Raffi pelan, menahan tangis. Pagi berikutnya, seorang pemuda dari kota datang. Namanya Akbar, pengurus lembaga sosial yang bergerak membantu anak yatim. Ia melihat video itu dan tak bisa tinggal diam. Ia mengendarai sepeda motor jauh-jauh hanya untuk mencari bocah kecil yang wajahnya kini memenuhi lini masa. Akbar tiba di rumah Raffi dengan membawa nasi kotak, susu, dan selimut. Tapi saat mengetuk pintu dan melihat keadaan rumah itu, ia hanya bisa berdiri terpaku. Bau obat, tikar usang, dan tubuh tua yang kurus menggambarkan semua yang tak terekam dalam video. Ini bukan soal pisang, gumam Akbar dalam hati. Ini soal lapar yang tak pernah didengar. Ia duduk di sebelah Raffi, menggenggam tangan bocah itu yang dingin seperti batu. Raffi menatapnya sebentar, lalu menunduk kembali. Tak ada kata yang keluar, yang ada hanya diam dan rasa hampa yang terlalu dalam untuk dijelaskan oleh anak seusianya. Kabar kedatangan Akbar menyebar cepat. Dalam waktu singkat, banyak warga mulai berdatangan ke rumah Raffi. Bukan untuk marah, tapi untuk melihat langsung sosok bocah yatim yang telah mereka arak keliling kampung dengan bangga. Ironisnya, mereka datang bukan karena hati mereka tiba-tiba luluh, tapi karena takut nama kampung mereka makin buruk di mata publik. Pak Roni datang paling dulu. Ia mengenakan peci dan sarung, berbeda dari kemarin saat ia menyeret Raffi keluar rumah. Ia mengetuk pintu pelan, lalu masuk bersama Bu Mira yang kini menenteng sembako. "Maaf ya, Nak, kemarin itu kami hilaf,
Kamu ngerti kan, warga cuma ingin kasih pelajaran, katanya sambil tersenyum kaku. Raffi hanya memandangi lantai. Ia tidak menjawab, bahkan tidak menoleh. Nyai Roma memaksakan duduk, walau tubuhnya gemetar. Cucu saya nggak maling, Pak. Dia cuma lapar. Saya yang salah, saya nggak bisa kerja lagi. Ucapnya pelan. Pak Roni tersenyum hambar, lalu berbalik keluar tanpa kata. Di luar, warga lain juga mulai bergiliran datang. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa mainan bekas, bahkan ada yang membawa kamera untuk mendokumentasikan proses permintaan maaf, seolah semua ini sekadar proyek pencitraan. Akbar, yang sejak tadi duduk memperhatikan, hanya diam. Ia tahu, maaf yang terlambat seringkali bukan untuk menyembuhkan luka, tapi untuk menyelamatkan muka. Ia lalu berdiri dan berbicara lantang. Kalau kalian benar-benar peduli, bukan begini caranya. Kalian harusnya malu. Anak kecil diseret keliling kampung, dan kalian semua hanya menonton. Warga terdiam. Tak ada yang berani membantah. Malam itu, rumah Raffi dipenuhi makanan dan bingkisan. Tapi tak satu pun dari mereka mampu mengganti luka yang sudah terlanjur dalam. Raffi tak menyentuh makanan itu. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, matanya kosong. Ia bukan takut, ia bukan marah. Ia hanya mulai merasa bahwa dunia ini tak pernah adil untuk anak kecil sepertinya. Dan saat sebagian warga pulang, merasa tugas mereka selesai karena sudah membawa bingkisan dan mengunggahnya ke media sosial, Raffi tetap diam, tertinggal dalam gelapnya malam yang makin sunyi. Langit gelap mulai menggantung berat di atas kampung Sukamulyo. Angin berhembus dingin, dan aroma tanah basah menandakan hujan akan turun. Di rumah reot itu, Akbar masih setia menemani. Ia menggelar sajadah kecil di pojok ruangan, lalu mengangkat kedua tangannya, memanjatkan doa yang lirih untuk bocah malang di sampingnya. Raffi masih terdiam. Tubuhnya meringkuk di bawah selimut pemberian Akbar, tapi udara tetap menusuk tulangnya yang kurus. Sesekali ia batuk kecil, tapi tak satu pun mengeluh keluar dari bibirnya. Tepat tengah malam, hujan pun turun. Deras, atap rumah yang bocor tak mampu menahan derasnya air. Tetesan hujan membasahi lantai tanah, menciptakan genangan kecil di sisi ruangan. Nyai Roma menggeliat pelan, tubuh tuanya menggigil. Nek kedinginan, Fi. Suaranya nyaris tak terdengar. Raffi buru-buru berdiri, mengambil kain lusuh dari atas lemari bambu. Ia menutupi tubuh neneknya dengan tangan gemetar. Tapi kemudian tubuhnya goyah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Akbar segera menahan tubuhnya. Fi, kamu kenapa? Tanyanya cemas. Aku cuma pusing dikit, Kak. Bisiknya lemah. Akbar langsung menyadari bahwa tubuh Raffi panas. Keningnya membara, matanya sayu. Tanpa pikir panjang, Akbar mengangkat tubuh kecil itu dan membawanya ke motor. Di luar, hujan masih mengguyur. Tapi Akbar tak peduli. Ia menyalakan mesin motor dan melaju menembus malam, menuju puskesmas terdekat yang berjarak hampir 15 kilometer. Di jalan yang licin dan gelap, ia menggigil bukan karena hujan, tapi karena takut Raffi tak kuat menahan demam yang semakin tinggi. Sesampainya di puskesmas, perawat segera membawanya masuk. Suhu tubuh Raffi 40 derajat. Dokter menyebutkan bahwa tubuh anak itu lemas karena kurangan gizi, kelelahan, dan syok mental. Tak ada yang bisa menjelaskan berapa lama Raffi telah menyimpan luka itu sendirian. Akbar duduk di kursi tunggu. Hujan belum berhenti. Langit malam seperti ikut menangisi nasib seorang anak yang hanya ingin memberi makan neneknya. Dan sementara itu, di kampung yang baru saja sepi dari keramaian, tak ada yang tahu bahwa bocah yang mereka hakimi kini sedang bertarung dengan panas di tubuhnya, melawan dingin dunia yang tak pernah mengerti. Pagi menyingsing, hujan mulai mereda, menyisakan embun dan tanah becek di halaman puskesmas. Di dalam ruang perawatan, tubuh kecil Raffi terbaring lemah. Selang infus terpasang di tangan mungilnya. Bibirnya pucat, nafasnya pendek, dan matanya masih terpejam rapat. Akbar duduk di sampingnya, tak bergeming sedari malam. Matanya sembab, menahan lelah dan haru. Tak lama kemudian, seorang perawat masuk dan berbicara pelan. Keluarganya sudah diberitahu. Akbar hanya mengangguk pelan. Neneknya enggak bisa ke sini. Dia juga sakit. Kalau begitu,
Kamu tunggu di sini ya. Kami lakukan yang terbaik. Jam terus berjalan. Berita tentang Raffi yang dilarikan ke puskesmas pun menyebar. Tapi kali ini, yang datang bukan hanya warga kampung. Seorang jurnalis dari stasiun televisi lokal datang membawa kamera. Ia mendengar cerita itu dari media sosial dan ingin mengangkatnya menjadi liputan utama. Akbar tak bisa menolak. Dalam pikirannya, semakin banyak yang tahu, semakin besar kemungkinan Raffi mendapatkan bantuan. Ia berdiri di depan kamera dengan suara pelan dan mata yang terus menatap ke arah ruang rawat. Namanya Raffi, anak yatim. Ibunya meninggal waktu ia masih bayi. Bapaknya kecelakaan saat kerja di proyek jalan. Sekarang dia cuma punya nenek tua yang sakit-sakitan. Dan kemarin, dia dipermalukan, diarak karena lapar dan ingin makan. Liputan itu tayang malam harinya. Dalam hitungan jam, nama Raffi menjadi pembicaraan nasional. Ribuan orang menonton, membagikan, dan menulis komentar pilu. Banyak yang mulai berdonasi, ingin membantu Raffi dan neneknya. Beberapa toko publik bahkan menawarkan untuk merawatnya. Namun, di balik semua perhatian itu, Raffi tetap terbaring. Tubuh kecilnya belum bergerak. Dalam tidurnya, ia menggenggam erat selimut tipis yang dibawanya dari rumah, seolah tak ingin lepas dari satu-satunya hal yang memberinya rasa aman. Nyai Rohma, yang diberitahu oleh tetangga, hanya bisa menangis di rumah. Ia terlalu lemah untuk pergi. Ia duduk di sudut dipan tua, menatap foto almarhum anaknya, lalu berdoa dalam bisik yang pelan. Ya Allah, jagain cucu saya, jangan ambil dia dulu. Biar saya aja duluan. Sementara itu, Akbar tetap menanti di bangku besi yang dingin. Ia tahu, di luar sana banyak yang mulai peduli. Tapi ia juga tahu, kadang cinta dan kepedulian datang terlalu lambat setelah luka terlalu dalam untuk disembuhkan. Pagi ketiga sejak insiden itu, sinar matahari akhirnya menembus jendela ruang rawat. Burung-burung berkicau pelan di balik daun yang basah. Akbar terbangun dari duduknya. Tubuhnya kaku setelah 2 malam tidak pulang. Ia menoleh ke arah ranjang dan mendapati mata Raffi terbuka setengah. "Fi, Raffi, kamu sadar?" Akbar langsung mendekat. Bocah itu mengedip pelan. Matanya sembab, bibirnya kering, tapi ada senyum kecil di ujung wajahnya. "Aku mimpi, Kak, kita makan pisang, tapi pisangnya banyak banget." Akbar tertawa kecil, menahan air mata yang kembali meleleh. Dokter masuk tak lama setelahnya, memeriksa kondisi Raffi dan mengangguk puas. Dia butuh istirahat total dan gizi yang cukup, tapi kondisi vitalnya mulai stabil. Sementara itu, di luar puskesmas, puluhan wartawan, relawan, dan orang-orang dari berbagai lembaga sudah berkumpul. Mobil-mobil bantuan berdatangan. Ada yang membawa susu, pakaian, bahkan tawaran rumah singgah. Semua ingin jadi bagian dari cerita ini. Tapi bagi Akbar, yang paling penting hanya satu, memastikan Raffi dan neneknya tak pernah kelaparan lagi. Nyai Roma akhirnya datang. Dengan dibopong 2 orang relawan, ia masuk ke ruang perawatan. Melihat cucunya membuka mata, ia langsung menangis sejadi-jadinya. "Raffi, maafin nenek ya. Nak, nenek nggak bisa jaga kamu." Raffi mengangguk lemah. "Nggak apa-apa, Nek. Raffi cuma lapar kok, cuma lapar." Kata-kata itu terdengar seperti tamparan di telinga semua orang yang hadir. Betapa sederhananya keinginan seorang anak kecil, dan betapa kejinya dunia ketika tak mampu memenuhinya tanpa menambahkan luka. Minggu berikutnya, nama Raffi tetap viral. Tapi kini bukan sebagai pencuri pisang, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap kezaliman kepada yang lemah. Pemerintah daerah turun tangan. Sekolah gratis ditawarkan, biaya hidup ditanggung. Tapi Raffi tetap sama. Ia hanya anak kecil yang ingin makan, bermain, dan memeluk neneknya di malam hari. Dan Akbar, ia tetap di samping mereka. Tak pernah meninggalkan. Karena ia tahu, dunia mungkin kejam, tapi masih ada manusia yang bisa jadi tempat berteduh. Di akhir kisah ini, suara Raffi perlahan terdengar dalam video wawancara yang viral kembali. "Aku nggak mau kaya, Kak. Aku cuma mau nenek sehat, rumah nggak bocor, dan kita bisa makan tiap hari." Suara kecil itu lebih tajam dari ceramah panjang, lebih kuat dari kemarahan dunia maya. Ia membungkam semua,
Karena kebenaran kadang datang dari mulut anak yatim yang hanya ingin hidup layak di dunia yang terlalu keras untuk usianya. Setelah video dan berita tentang Raffi tersebar luas, suasana di kampung Sukamulyo perlahan berubah. Warga yang sempat bersikap keras kini mulai menyadari betapa dalamnya luka yang selama ini mereka abaikan. Mereka berkumpul di balai desa untuk membahas bagaimana membantu Raffi dan keluarganya secara nyata, bukan sekadar lewat kata-kata. Akbar yang masih sering datang ke rumah Raffi memperhatikan perubahan itu dengan haru. Ia melihat beberapa tetangga mulai bergantian membawa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Anak-anak kampung yang dulu sering meledek Raffi kini mengajaknya bermain bersama. Namun, di balik perhatian yang tumbuh, masih ada rasa malu dan canggung yang mengganjal di hati Raffi. Ia sering menunduk saat bertemu warga, masih terbebani bayang-bayang penghakiman kemarin. Akbar mencoba menghiburnya, mengajak Raffi untuk belajar membaca dan menulis agar masa depannya bisa lebih cerah. Sementara itu, Nei Rohma yang kesehatannya mulai membaik, duduk di teras rumah sambil memandang jauh ke arah sawah yang mulai menghijau. Ia berdoa dalam hatinya, berharap kehidupan mereka ke depan menjadi lebih baik, tanpa harus kembali merasakan kelaparan dan hinaan. Di tengah kebahagiaan kecil yang mulai hadir, datang pula tawaran dari sebuah yayasan sosial untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi Raffi dan neneknya. Hal ini membuka peluang baru yang membuat Akbar semakin yakin bahwa perubahan tidak hanya mungkin, tapi harus diperjuangkan. Malam-malam di kampung Sukamulyo kini tak lagi sunyi dengan tangis pilu. Namun juga belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang kesulitan yang pernah mereka alami. Jalan menuju kebahagiaan masih panjang, penuh perjuangan dan harapan. Hari-hari berlalu, dan suasana di kampung Sukamulyo mulai terasa berbeda. Raffi yang dulu sering terlihat lesu, kini mulai tampak lebih ceria. Berkat bantuan dari yayasan sosial, ia mengikuti kelas keterampilan dasar yang diadakan di balai desa. Akbar selalu setia mendampinginya, membantu belajar menulis dan berhitung. Nei Rohma juga mendapatkan perawatan rutin dari tenaga medis yang kini lebih mudah datang berkat perhatian banyak pihak. Tubuhnya yang lemah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan meski masih harus dijaga dengan baik. Warga kampung pun mulai aktif bergotong royong membantu keluarga Raffi. Mereka membersihkan rumah yang bocor, memperbaiki atap yang rusak, dan menata halaman agar lebih nyaman. Anak-anak yang dulu menjauh kini kerap bermain bersama Raffi di lapangan kecil dekat rumah. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada pula suara-suara sumbang dari sebagian orang yang masih mengingat masa lalu Raffi sebagai pencuri pisang. Akbar berusaha menenangkan dan mengingatkan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan jika kita mau berjuang dan berubah. Di tengah segala perubahan itu, Raffi mulai bermimpi. Ia ingin kelak menjadi orang yang mampu membantu anak-anak lain seperti dirinya, yang pernah merasakan lapar dan kesepian. Mimpi kecil itu membuatnya semakin bersemangat menjalani hari-hari. Pada suatu sore yang hangat, saat matahari mulai merunduk ke ufuk barat, Raffi duduk di teras rumahnya sambil memandang langit yang berwarna jingga. Ia menggenggam tangan neneknya yang kini tersenyum penuh haru. "Fi, kita pasti bisa melalui semuanya bersama." "Ya," ucap Nei Rohma pelan. Raffi mengangguk dengan mata berbinar. "Iya, Nek, aku nggak akan menyerah." Dan di situ, dalam keheningan yang hangat, harapan kecil mulai tumbuh kuat, siap mengalahkan bayang-bayang kelam yang pernah menyelimuti. Meski keadaan mulai membaik, perjalanan Raffi dan keluarganya masih panjang dan penuh tantangan. Setiap pagi, Akbar mengantar Raffi ke balai desa untuk belajar. Keterampilan yang ia pelajari bukan hanya tentang menulis dan berhitung, tapi juga tentang kepercayaan diri dan bagaimana menjaga hati agar tetap kuat di tengah cobaan. Di kampung, warga mulai membuka hati lebih lebar. Mereka sadar bahwa perubahan bukan hanya tanggung jawab satu atau dua orang, tapi milik bersama. Para tetangga yang dulu acuh mulai saling berbagi cerita dan dukungan. Bahkan beberapa pengusaha lokal menawarkan pekerjaan untuk warga yang membutuhkan. Namun, Raffi tetap menyimpan rasa takut kecil setiap kali melewati pohon pisang di halaman kampung. Ia teringat masa lalu yang penuh luka. Tapi kini, ketakutan itu berubah menjadi pelajaran berharga. Raffi belajar bahwa masa lalu tidak harus menjadi beban, melainkan cambuk untuk maju. Neneknya, Nei Rohma, mulai ikut bergabung dalam kelompok pengajian dan kegiatan sosial kampung. Meskipun badannya masih rapuh, semangatnya untuk berbagi dan membantu tetap menyala. Ia merasa hidupnya kembali berarti.
Sementara itu, Akbar terus berusaha menggalang bantuan lebih luas. Ia membuat catatan kecil tentang perkembangan Raffi, cerita-cerita kecil yang menyentuh hati, agar bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli. Hari demi hari berlalu, dan meskipun banyak hal belum sempurna, ada satu hal yang pasti, Raffi tidak lagi sendirian. Ada banyak tangan terbuka untuk mendampinginya. Kabar tentang Raffi dan perjuangannya mulai menyebar keluar kampung Sukamulyo. Berbagai komunitas sosial dan lembaga amal menghubungi Akbar, menawarkan bantuan yang lebih besar dan beragam. Bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan mulai mengalir ke kampung kecil itu. Sekolah di sekitar mulai membuka kelas tambahan khusus untuk anak-anak kurang mampu, termasuk Raffi. Dengan semangat yang baru, Raffi belajar giat, mengerjakan tugas dengan tekun, dan mulai percaya diri saat berbicara di depan teman-temannya. Warga kampung pun semakin kompak. Mereka mengadakan gotong royong rutin, membersihkan jalan, dan membangun fasilitas umum sederhana untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Perubahan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga mental dan sikap. Nyai Roma menjadi sosok yang dihormati di kampung. Meski ia sering duduk di kursi roda, suaranya tetap lantang saat menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan pentingnya saling tolong-menolong. Namun, Akbar tetap mengingatkan semua orang untuk tidak terlena. Perjalanan kita masih panjang, katanya. Tapi dengan hati yang tulus, kita pasti bisa melewati semuanya bersama. Raffi, yang kini mulai memahami arti perjuangan dan cinta, terus berusaha menjadi anak yang baik dan penolong bagi sesama. Ia tahu, hidupnya bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi tentang bagaimana ia bisa memberi makna bagi orang lain. Waktu terus berjalan, dan Raffi semakin tumbuh menjadi anak yang penuh harapan. Setiap pagi ia berangkat ke sekolah dengan semangat, membawa bekal yang kini cukup dan layak. Senyum yang dulu jarang muncul kini sering terlihat di wajahnya. Akbar semakin gigih mengawal proses perubahan itu. Ia mendokumentasikan setiap langkah kecil Raffi dan keluarganya, berharap kisah mereka bisa menginspirasi lebih banyak orang. Dengan dukungan dari berbagai pihak, rencana pembangunan rumah layak huni untuk Nyai Roma pun mulai direalisasikan. Dalam sebuah pertemuan kecil di balai desa, warga berkumpul membicarakan masa depan kampung mereka. Mereka sepakat untuk terus menjaga solidaritas dan memastikan anak-anak seperti Raffi mendapatkan kesempatan yang sama. Di saat yang sama, Raffi mulai menulis surat kecil untuk dirinya sendiri di masa depan. Dalam surat itu ia menuliskan mimpi dan janji untuk terus berjuang. Tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk nenek, Akbar, dan seluruh kampung. Malam harinya, di bawah langit penuh bintang, Raffi dan Nyai Roma duduk bersama di teras rumah. Dengan suara lembut, Raffi berjanji, "Nenek, aku akan terus berusaha. Aku mau jadi orang yang bisa membantu banyak orang seperti kita." Nyai Roma menggenggam tangan cucunya erat. "Allah selalu bersama kita. Fi, jangan pernah lelah berharap dan berbuat baik." Janji itu bukan hanya harapan seorang anak, tapi sebuah awal baru yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Hari-hari berikutnya Raffi mulai menunjukkan perubahan yang semakin nyata. Selain giat belajar, ia juga mulai aktif membantu tetangga yang lebih tua. Ia membantu membawa air, membersihkan halaman, dan sesekali ikut dalam kegiatan gotong royong di kampung. Akbar merasa bangga melihat semangat Raffi. Meski masih kecil, jiwa kepedulian dalam diri Raffi semakin besar. Ia percaya, dari langkah kecil seperti ini, masa depan yang lebih baik akan terbentuk. Di sekolah, guru-guru pun mulai memperhatikan perubahan positif pada Raffi. Mereka memberikan motivasi dan dorongan agar ia terus maju, tak mudah menyerah menghadapi tantangan. Warga kampung yang dulu memandang sebelah mata, kini mulai memberi ruang bagi Raffi untuk tumbuh. Mereka belajar menerima dan menghargai anak yang pernah dianggap sebagai pencuri itu. Sementara itu, bantuan dari luar kampung terus mengalir. Beberapa lembaga sosial menginisiasi program pelatihan untuk remaja di Sukamulyo agar mereka punya bekal keterampilan untuk masa depan. Raffi pun mulai bermimpi lebih besar. Ia ingin kelak bisa menjadi guru, membantu anak-anak yang sama seperti dirinya, memberi mereka harapan baru lewat ilmu dan kasih sayang. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan menjalani hari-hari penuh tantangan dan belajar untuk tidak menyerah. Meskipun perjalanan Raffi semakin terang, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Suatu hari,
Saat pulang sekolah, Raffi terjatuh dan terluka. Rasa sakit itu membuatnya terdiam sejenak, tapi bukan berarti menyerah. Akbar yang mengetahui kejadian itu langsung menemani Raffi pulang dan merawat lukanya dengan penuh perhatian. Ia mengingatkan Raffi agar tetap kuat dan terus melangkah maju, meski terkadang harus menghadapi luka dan rintangan. Warga kampung pun ikut turun tangan membantu, memberikan semangat dan perhatian kepada Raffi dan neneknya. Suasana kekeluargaan itu semakin menguatkan ikatan antar warga. Nyai Roma selalu menasihati Raffi dengan sabar dan penuh kasih. Ia mengajarkan bahwa luka fisik bisa sembuh, tapi luka hati yang dalam harus diobati dengan doa dan kesabaran. Raffi pun belajar bahwa hidup tak selalu mulus, tapi selama ada orang yang mendukung, perjalanan akan terasa lebih ringan. Ia semakin percaya bahwa Allah selalu menyertai setiap langkahnya, walau badai datang menghadang. Malam itu, di bawah langit yang tenang, Raffi dan neneknya berbagi cerita dan harapan. Keduanya tahu bahwa tangan yang tak pernah lepas akan terus menguatkan mereka menjalani hari esok. Waktu terus berjalan, dan kampung Sukamulyo semakin menunjukkan perubahan yang menggembirakan. Rumah-rumah mulai tampak lebih rapi, anak-anak bersemangat ke sekolah, dan warga saling mendukung satu sama lain. Raffi kini tidak hanya dikenal sebagai anak yang gigih, tapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang. Kisah hidupnya yang pernah penuh derita kini berubah menjadi cahaya harapan bagi siapa saja yang mendengarnya. Akbar terus mendampingi dan membimbingnya dengan penuh kesabaran. Ia yakin, dengan usaha dan doa, Raffi akan mencapai masa depan yang cerah. Di sebuah acara kecil di balai desa, warga berkumpul merayakan hari ulang tahun Raffi yang ke-11. Mereka memberi hadiah sederhana, tawa, dan doa yang tulus. Nyai Roma tersenyum bahagia melihat cucunya tumbuh kuat dan penuh semangat. Ia merasa segala perjuangan dan air mata selama ini mulai membuahkan hasil. Raffi mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dan mendukungnya. Ia berjanji untuk terus belajar dan berbuat baik, demi masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan kampung tercinta. Langit senja menyelimuti kampung dengan warna kemasan, seolah ikut merayakan perjalanan hidup yang penuh liku tapi syarat makna. Seiring berjalannya waktu, kampung Sukamulyo mulai berubah menjadi tempat yang penuh dengan harapan dan kesempatan. Program-program bantuan yang masuk telah membuka peluang bagi warga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Raffi kini semakin aktif dalam berbagai kegiatan sosial di kampung. Ia tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga membantu mengorganisir acara-acara pengajian dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak dan orang dewasa. Akbar terus mendorong Raffi untuk bermimpi besar. Ia yakin, dengan kerja keras dan doa, anak itu akan menjadi sosok yang mampu mengubah nasib bukan hanya dirinya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Nyai Roma yang dulu rapuh kini tampak lebih sehat dan bahagia. Senyum dan semangatnya menjadi sumber kekuatan bagi keluarga dan warga kampung. Pada suatu pagi yang cerah, Raffi berdiri di depan sekelompok anak-anak seusianya, mengajarkan mereka membaca dan menulis. Suasana penuh kehangatan dan semangat belajar yang tinggi. Perjalanan Raffi memang tidak mudah, tapi langkah-langkah kecil yang ia ambil kini menjadi pijakan bagi masa depan yang lebih cerah dan penuh berkah. Kisah Raffi dan keluarganya menjadi inspirasi bagi banyak orang di kampung Sukamulyo dan sekitarnya. Perjalanan panjang yang penuh liku mengajarkan nilai kesabaran, kerja keras, dan kekuatan doa. Meskipun hidup masih penuh tantangan, mereka belajar untuk tidak menyerah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berbuat baik dan memperbaiki diri. Warga kampung kini hidup dalam kebersamaan yang erat. Mereka saling menguatkan, membangun harapan, dan menjaga hati agar tetap penuh kasih. Raffi terus melangkah maju dengan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai setiap niat baik dan usaha tulus. Ia bermimpi suatu saat bisa memberikan yang terbaik bagi kampungnya dan anak-anak seperti dirinya. Cerita ini belum berakhir. Ia baru saja dimulai, dengan lembaran baru yang penuh harapan dan semangat untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Hikmah cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap insan, walau berada dalam keadaan sulit dan penuh cobaan, tetap berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan hidup lebih baik. Kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian dari sesama mampu mengubah masa kelam menjadi cahaya harapan yang menyinari masa depan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya dan menjadi pengingat bahwa kebaikan dan perubahan selalu mungkin terjadi jika kita mau berusaha dan saling mendukung. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda merasa terinspirasi dan senang dengan cerita ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus berbagi kisah-kisah bermakna lainnya.